Belakangan ini, permainan di ponsel bukan lagi hanya sekedar menjadi hiburan semata. Di balik tampilannya yang sederhana, praktik di lapangan justru menunjukkan hal yang lebih kompleks dan menyerupai perjudian. Halo Sobat Iden, di segmen kali ini kita akan membahas sebuah fenomena sosial ekonomi yang cukup dekat dengan keseharian masyarakat kita, yaitu pergeseran makna bermain di tengah tekanan ekonomi lewat aplikasi Higgs Domino Island. Dalam beberapa tahun terakhir, batasan antara permainan dan aktivitas yang menyerupai perjudian mulai menjadi sangat kabur. Adanya pembelian chip, transfer antar pemain, hingga jual beli chip yang melalui pihak ketiga membuat permainan Higgs Domino Island tidak lagi sekadar game pengisi waktu. Fenomena ini menarik perhatian peneliti Ahmad Ismail bersama timnya yang melakukan penelitian etnografi selama bulan Juli 2023 hingga Januari 2024 di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Melalui wawancara dan observasi komunitas, ditemukan fakta bahwa kondisi pandemi memperkuat permainan game ini. Ketika banyak orang yang mengalami kondisi ekonomi dan finansial yang tidak stabil, permainan ini dianggap sebagai salah satu peluang untuk menghasilkan uang dengan cepat. Padahal, jika kita lihat aturannya, permainan perjudian di Indonesia telah dilarang keras oleh Undang-Undang dan KUHP, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang diperkuat dengan pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahannya, permainan ini dikemas sebagai permainan biasa, hingga tidak dapat langsung dikategorikan sebagai permainan judi. Bayangkan saja Sobat Iden, data dari Kementerian Kominfo atau yang sekarang disebut sebagai Kondigi telah menunjukkan lebih dari 800.000 konten terkait perjudian telah diblokir. Di tahun 2023 sendiri, patroli cyber juga menemukan lebih dari 2 juta konten serupa dengan total nilai aset sebanyak 154 miliar rupiah. Wow! Di Kabupaten Sopeng sendiri, permainan ini menjadi sangat populer dan akrab disebut dengan istilah slot atau selot. Praktik ini bahkan telah masuk ke ranah kehidupan sosial sehari-hari. Muncul peran agen sebagai penjual chip di tingkat lokal yang kemudian berkembang menjadi jaringan yang luas. Menariknya Sobat Iden, para pemain tidak selalu berhenti saat mereka rugi. Harapan untuk menang, ditambah tekanan ekonomi, dan modifikasi yang ilegal seperti 8 kali speeder yang mempercepat permainan membuat para pemain merasa semakin kecanduan. Selain aspek ekonomi, terdapat perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Kemenangan seringkali dianggap sebagai sebuah simbol keberhasilan untuk membeli sebuah ponsel ataupun motor demi mendapatkan pengakuan sosial. Dalam kajian budaya digital, apa yang Sobat Iden lihat ini disebut sebagai gamification atau pencampuran antara unsur game dan perjudian. Yang awalnya hanya hiburan semata, lama-kelamaan malah menormalisasi perilaku berjudi, terutama pada kelompok muda dan masyarakat rentan ekonomi. Melihat fenomena yang kompleks ini, pelarangan saja tentu tidak cukup. Dibutuhkan pendekatan yang jauh lebih menyeluruh seperti edukasi, penguatan ekonomi, hingga kejelasan platform digital. Higgs Domino Island memperlihatkan bagaimana masyarakat berjuang atas kerasnya tekanan ekonomi serta membangun makna baru terhadap uang dan keberhasilan. Nah, Sobat Iden, apakah di lingkungan sekitarmu masih banyak yang memainkan seperti ini dan dianggap sebagai jalan untuk cepat kaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya dan salam akal sehat.